dan saya akan share materinya. Baik. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya buka untuk perkuliahan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas semangatnya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Teman-teman sudah memasuki semester 5, ya. Semester udah hampir masuk semester tua. Tahun depan teman-teman sudah harus skripsi. Jadi ya teman-teman sudah saya anggap dewasa lah. Bisa mengkondisikan diri bagaimana caranya mengikuti perkuliahan, bagaimana etika mengikuti perkuliahan. Saya anggap teman-teman sudah paham semuanya. Oke. Jadi untuk mata kuliah kecerdasan bisnis, untuk kelas A, B, dan C, saya yang mengampu. Untuk pertemuan pertama akan saya sampaikan materinya, judulnya pengantar kecerdasan bisnis. Gitu ya. Kita mulai. Jadi apa saja yang akan saya sampaikan untuk pertemuan kali ini? Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, saya akan membahas tentang lingkungan bisnis dan organisasi. Yang ketiga, tentang konsep kecerdasan bisnis. Serta yang terakhir, kapabilitas dari BI. BI ini sama saja dengan kecerdasan bisnis. BI ini kepanjangannya Business Intelligence. Ini agendanya untuk hari ini, semoga semuanya tersampaikan dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik, kita mulai. Yang pertama, introduction. Perkenalan, nama saya Wiga Maulana PHP, itu gelar saya. Saya dosen dari program studi teknologi informasi. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ada prodi baru di Fakultas Ilmu Komputer namanya Teknologi Informasi. Ya, ruangannya juga sebelahan dengan prodi Sistem Informasi, karena ranah keilmuannya juga hampir sama dengan Sistem Informasi. Ya, jadi saya prodi Teknologi Informasi, tapi ditugaskan untuk mengajar mata kuliah kecerdasan bisnis di prodi Sistem Informasi. Ini beberapa bidang keahlian saya. Teman-teman apabila ingin konsultasi atau ngobrol selain di perkuliahan bisa tentang bidang-bidang ini. Saya juga lulusan Amikom Purwokerto tahun 2015 dan lulusan UGM tahun 2017. Saya sudah berkeluarga, punya anak satu, ini nama anak saya. Nomor telepon saya silakan di-save yang ada di grup. Silakan di-save. Itu nomor SMS bisa, WA bisa, telepon bisa. Apabila membutuhkan email, silakan dicatat email saya wiga@amikompurwokerto.ac.id. Ya. Diusahakan komunikasi dengan saya di jam kerja jam 8 sampai jam 4, Senin sampai hari Sabtu. Berikut perkenalan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi? Sayangnya background-nya alau. Kayak anak galuh, anak iya. Apa? Ada apa? Belum ada, Pak. Oke. Kita Izin lanjutnya. bertanya, Pak. Ya. Sebelum ke materi, Betul. mengenai ini bagaimana ya, Pak? Mengenai kontrak belajar. Oh iya. Kontrak belajar ya. Ya. Oke. Mohon maaf ini enggak saya sediakan di file presentasi saya. Coba saya tampilkan di Notepad ya. Kita diskusikan untuk kontrak belajar kita itu seperti apa. Sebentar, saya stop dulu.
Mari kita diskusikan untuk nilai presensi, nilai tugas, dan nilai UTS dan nilai UAS. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Silakan. Atau saya yang menentukan? Presensi 20. Izin, Pak. Ya, Presensi 20. Nama Andi Asyari, izin memberikan masukan, Pak, untuk iya. untuk presensi 50. Terus Kiranya bisa, Pak. Andi Asyari presensi menyarankan 50%. Luar Ya, biasa. untuk tugasnya 20. Ya, Untuk UTS sama UAS-nya 15. kayak gini. Ya, Pak. 70 tambah 30, 100% ya. Adakah yang pengen berpendapat yang lainnya? Terima kasih Mas Andi sudah. Untuk presensi Ini siapa 20. ini? Hah? Mbak sama? Alfiana. Oke. Presensi berapa? 20. 20. Bentar. Ya. Terus Mbak Alfiana. Untuk tugas 30. UAS UTS 25. Baik. Terima kasih Mbak Alfiana. Pak mau tanya, Iya. untuk tugasnya itu seperti apa ya, Pak? Oke. Untuk tugasnya, saya belum merancang juga untuk tugas. Maksudnya dalam satu semester itu tugasnya itu seperti apa. Namun karena ini ya saya maklumi masa pandemi juga harus online, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya perkuliahan. Mungkin yang awalnya ada tugas harian, ada juga tugas kelompok di akhir gitu ya. Biasanya kan memang perkuliahan seperti itu. Setelah kuliah ada tugas atau 2 kali kuliah ada tugas. Mungkin untuk perkuliahan kali ini mungkin saya akan kurangi tugas hariannya. Tugas harian itu tugas individu, tapi untuk tugas kelompoknya itu tetap di tugas akhir itu ada project. Seperti itu. Kalau tugas harian mungkin hanya menjawab pertanyaan ringan lah. Nanti dikirimkan soft copy, lalu saya koreksi. Tapi untuk tugas akhir, nanti coba bagaimana teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman yang lain secara online. Seperti itu Mbak Alfiana. Pak, terima kasih. Ya. Ini ada 2 pendapat mengenai penilaian. Kalau saya setujunya pastinya yang bawah, Mbak Alfiana. Untuk Mas Andi, saya nggak setuju ya. Adakah yang setuju dengan Mbak Alfiana? Setuju, Pak.
Ya, Mbak Veronica setuju? Iya, setuju, Pak. Oke. Yang lainnya? Setuju, Pak. Ya, setuju Pak dengan usulan. Sama Alfiana, Pak. Baik. Itu Mungkin mayoritas Mbak Alfiana. Oke, saya tentukan ini untuk kelas B. Kelas B lah, kelas C. SI 18C ya. Ya. Mohon maaf Mas Andi, saya eliminasi pendapatnya karena teman-teman setuju dengan Mbak Alfiana. Oke ya. Cukup untuk kontrak perkuliahan? Baik, cukup. Selanjutnya saya akan share lagi untuk materi saya. Baik, mohon maaf untuk suaranya tolong di-mute dulu agar saya menjelaskannya dengan tersampaikan dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan dari saya baru menyalakan suaranya. Jadi ini peta capaian pembelajaran atau hal-hal yang teman-teman harus capai dalam satu semester setelah mengikuti perkuliahan kecerdasan bisnis. Sebelumnya teman-teman pasti sudah mengikuti perkuliahan temanya basis data warehouse, dan data mining. Dan seharusnya ada sistem. Gue ganti baju dulu anjir, dong pada rapi, gue dong pakai daster. Husnul, mohon dimatikan suaranya, tapi dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih Mbak Husnul, silakan dinyalakan kameranya. Saya lanjutkan, jadi seharusnya teman-teman sudah memperoleh mata kuliah sistem penunjang keputusan, tapi di kurikulum SI belum ada sistem penunjang keputusan di semester-semester sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting teman-teman sudah belajar tentang basis data, karena kecerdasan bisnis ini sangat erat kaitannya dengan basis data, serta ada mata kuliah data warehouse dan data mining. Dua mata kuliah tersebut mungkin nanti akan diulas lagi sedikit di mata kuliah ini di kecerdasan bisnis. Gitu ya. Satu, teman-teman yang harus dicapai yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan aktivitas data warehousing. Ini jadi kenapa di sini ada data warehouse? Karena memang untuk menerapkan kecerdasan bisnis diperlukan data warehouse. Jadi data warehouse di sini perlu diterapkan kembali. Ini bagian dari data warehouse, yaitu bisnis analitik dan olah. Dan setelah itu, teman-teman juga harus bisa menerapkan kembali data mining yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Dan yang terakhir tentang bisnis performance management. Nanti teman-teman coba saya pandu bagaimana membuat sebuah dashboard agar membantu seorang manajer perusahaan dapat dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Itulah tujuan akhir dari adanya kecerdasan bisnis. Ya. Untuk mencapai ke dashboard, untuk mencapai ke pengambilan keputusan, memang dibutuhkan yang ada namanya data warehouse serta data mining. Baik. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan kepada saya? Silakan. Jika nggak ada, saya lanjutkan dulu. Ini peraturan perkuliahan.
di dalam 1 semester ke depan agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik. Ini saya coba ajukan beberapa peraturan, mungkin kalau teman-teman ada keberatan bisa didiskusikan. Yang pertama, teman-teman saya sarankan atau memang diwajibkan menggunakan laptop ketika mengikuti perkuliahan secara online. Kenapa? Karena memang perkuliahan secara online ini disarankan menggunakan laptop. Agar memudahkan teman-teman juga untuk berinteraksi, misal ada link-link yang diakses itu mudah. Lalu mengerjakan tugas juga mudah, mengerjakan latihan juga mudah. Kalau hanya menggunakan laptop, kesannya kalau menurut saya teman-teman nggak serius, menggunakan HP, teman-teman nggak kurang serius karena nanti mungkin ada latihan, ada tugas yang dikerjakan menggunakan HP mungkin kurang maksimal. Jadi saran saya menggunakan laptop. Baik metode live streaming atau nanti di pertemuan selanjutnya menggunakan metode forum. Saran saya menggunakan laptop. Jadi ada jam kuliah nih jam 2, teman-teman mungkin dari pagi belum mandi ya zuhur udah mandi lah, siap-siap. Terus siap-siap menyalakan laptop. Sebelum jam 2, taruh meja, siapkan aplikasinya, lalu mengikuti perkuliahan. Kemudian tolong siap sebelum jam 2, mungkin ya maksimal 10 menit sebelum perkuliahan harus sudah siap. Kemudian melakukan presensi. Silakan teman-teman yang belum melakukan presensi bisa melakukan presensi di link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Dan terakhir, mahasiswa wajib hadir selama perkuliahan berlangsung. Tidak boleh hanya masuk Zoom atau masuk ke aplikasi, kemudian presensi, terus kabur, nggak mengikuti perkuliahan. Jadi ini wajib 1 jam ke depan teman-teman harus hadir. Kemudian ini ada pernyataan wajib mengajukan pertanyaan. Ini untuk yang metode forum. Nanti di pertemuan ke depan, pertemuan kedua, itu saya akan membagi PowerPoint, materi, dan video. Saya akan membagikan ke teman-teman, teman-teman pelajari, tonton, dan dibaca, ajukan pertanyaan di forum tersebut. Teman-teman bisa menjawab juga pertanyaan dari mahasiswa yang lainnya. Itu kewajiban teman-teman di perkuliahan secara forum. Dari 4 poin ini, apakah ada yang keberatan? Silakan. Apabila teman-teman berhalangan hadir, jangan dipaksakan hadir menggunakan HP di jalan, absen, terus hanya menyalakan Zoom-nya, jangan dipaksakan. Saran saya kalau memang berhalangan, ada kegiatan di luar rumah, mendingan absen dengan izin atau sakit. Gitu ya. Karena itu akan ya sedikit menipu lah. Nggak kuliah, tapi melakukan presensi. Gitu ya. Nanti kan teman-teman bisa mempelajari materi yang sudah saya share. Untuk penilaian presensi jangan khawatirlah. Yang penting teman-teman jujur, masalah nilai itu aman lah. Gitu. Oke ya untuk ini. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke materi. Jadi ini nanti perkuliahan mungkin tinggal 15 menit lagi, karena jadwalnya sampai jam 3. Semoga materinya tersampaikan. Baik. Tadi teman-teman sudah menjawab pertanyaan di form presensi. Ada pertanyaan terkait dengan globalisasi.
Jadi penjelasannya seperti ini. Sekarang eranya muncullah era globalisasi. Globalisasi bisa di berbagai sektor, salah satunya di sektor ekonomi. Makanya namanya globalisasi ekonomi. Apa itu globalisasi ekonomi? Yaitu suatu peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Artinya, globalisasi ekonomi ini memaksakan satu negara dengan negara yang lain itu saling ketergantungan. Ketergantungannya dalam hal apa? Dalam hal untuk proses produksi, distribusi, serta konsumsi dalam hal barang, jasa, teknologi, serta modal. Jadi satu negara dengan negara yang lain itu saling tergantung. Apalagi Indonesia sangat tergantung dengan negara yang lain. Teman-teman mungkin tanpa disadari sering membeli barang-barang atau jasa dari luar negeri. Itu terjadi kenapa? Karena sangat mudah sekarang karena adanya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi terjadi dengan cepat karena apa? Karena memang banyaknya teknologi yang canggih yang sudah diterapkan di seluruh dunia, terutama e-commerce atau aplikasi teknologi yang lainnya. Secara harfiah, globalisasi ekonomi merupakan suatu proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup tadi produksi, distribusi, konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Jadi semuanya bebas untuk melakukan promosi, pemasaran, barang, jasa ke seluruh dunia untuk sekarang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin 10 dekade, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang itu perdagangan internasional mungkin sangat dibatasi. Tapi untuk sekarang, karena adanya globalisasi ekonomi, semuanya bebas untuk memasarkan barang dan jasa. Apa sih hubungannya antara globalisasi dengan kecerdasan bisnis? Itu ada di sini. Adanya globalisasi mengakibatkan perilaku customer di sini itu sangat berbeda. Yang tadinya teman-teman tidak membutuhkan suatu barang atau jasa, ketika melihat barang dan jasa itu di e-commerce atau di aplikasi-aplikasi yang lainnya menjadi butuh. Jadi kebutuhan bisa muncul ketika teman-teman melihat suatu produk yang ditawarkan oleh salah satu perusahaan. Selanjutnya, adanya globalisasi mengakibatkan pemerintah pun mengeluarkan regulasi-regulasi baru. Yang tadinya pemerintah hanya mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan terhadap perdagangan yang offline, kita beli ke toko gitu. Sekarang sudah muncul perundang-undangan terkait dengan perdagangan online, gitu ya. Kemudian kondisi market pun semakin luas. Karena perdagangannya kan seluruh dunia, serta kompetisi antar perusahaan semakin ketat. Ini beberapa akibat adanya globalisasi ekonomi. Masih belum ada hubungannya dengan business intelligence atau kecerdasan bisnis. Jadi hubungannya dengan kecerdasan bisnis itu ada di sini. Business intelligence letaknya ada di sini. Kenapa di sini? Nanti saya jelaskan dari sini dulu. Jadi adanya lingkungan-lingkungan bisnis, faktor lingkungan bisnis ini terjadi seperti ini, itu bisa menjadi tekanan atau peluang bagi suatu perusahaan. Jadi perusahaan akan mendapatkan tekanan jika
tidak melakukan suatu respon atau strategi baru untuk menghadapi lingkungan bisnis yang berkembang seperti ini. Kebalikannya, ketika perusahaan itu akan merespon dengan baik lingkungan bisnis ini, dia akan mendapatkan peluang atau opportunity yang baik untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan. Contoh perusahaan yang tidak merespon dengan baik keadaan lingkungan bisnis, salah satunya yaitu perusahaan Nokia. Teman-teman, apakah sekarang melihat pasaran Nokia di pasaran dunia? Mungkin sudah tenggelam, karena dia tidak mengikuti perkembangan dari lingkungan bisnis yang ada. Sehingga Nokia akan mendapatkan suatu tekanan dengan adanya perubahan lingkungan bisnis. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang mengikuti atau merespon perubahan tersebut dengan baik, sehingga dia akan mendapatkan suatu peluang atau opportunity untuk mendapatkan bisnis yang lebih baik. Apa yang seharusnya perusahaan lakukan untuk menghadapi ini, yaitu ini, merubah strategi, melakukan kolaborasi dengan partner bisnis, merespon secara real time, meningkatkan produktivitas, kemudian menemukan vendor baru, atau membuat suatu model bisnis yang baru, atau bisa yang lainnya. Ini hal-hal yang harus direspon atau yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghadapi ini. Mungkin teman-teman juga yang sudah berbisnis sekarang bisa melakukan hal-hal ini kecil-kecilan agar bisa tetap bersaing di market bisnis. Misal teman-teman bisa jualan apa barang itu, rubahlah strategi-strateginya atau bisnis modelnya agar bisa bersaing gitu. Kenapa perlu melakukan perubahan atau merespon seperti ini? Karena agar bisa melakukan prediksi dan analisis keputusan dengan baik. Apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika menghadapi perubahan-perubahan lingkungan bisnis seperti ini. Jadi perusahaan akan mendapatkan prediksi analisis yang bagus. Untuk mendapatkan atau melakukan proses analisis ini, apa yang harus dilakukan ke depannya, dibutuhkanlah suatu kecerdasan bisnis untuk mendukung prosesnya keputusan yang bagus. Jadi produksinya nih harus gimana, pemasarannya harus gimana, itu perlu diperhatikan karena ini lingkungan bisnisnya sekarang sudah berubah gitu loh. Jadi harus merubah, merespon dengan adanya kecerdasan bisnis untuk melakukan keputusan ke depan itu seperti apa. Baik dalam hal produksi, kemudian distribusi, dan pemasaran. Seperti itu. Jadi letak kecerdasan bisnis itu ada di sini. Gitu ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Adakah pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Saya lanjutkan dulu. Jadi ini tadi apa yang harus dilakukan oleh manajer atau manajemen perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan, atau ini saya tambahkan tadi membuat perencanaan strategis. Ini anak SI banget, anak sistem informasi banget. Jadi dengan adanya lingkungan bisnis yang dinamis, teman-teman nanti mungkin bisa bekerja di suatu perusahaan, membuat rencana strategis yang baru, atau membuat bisnis model yang baru dan inovatif, memperbaiki sistem informasi perusahaan, dan mengimplementasikan TI untuk meningkatkan komunikasi, akses data, dan kolaborasi. Serta bagaimana cara pengambilan keputusan yang otomatis dan meningkatkan pengambilan keputusan dengan analitik. Ini semua bisa dilakukan dengan adanya kecerdasan bisnis.
Jadi ini respon-respon perusahaan yang harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan, karena perusahaan tersebut seperti Nokia itu akan tumbang dari pasaran dunia, gitu ya. Tapi di sini saya nggak fokus bagaimana membuat rencana strategis, membuat bisnis model baru. Ini nggak fokus di sini kecerdasan bisnis, tapi fokusnya di bagian sini, bagaimana membuat keputusan, membuat analitiknya. Ini fokus dari kecerdasan bisnis. Gitu. Karena saya bukan bidang ilmu di bisnis juga, jadi nggak bisa seperti teman-teman nanti merancang sebuah perencanaan strategis. Baik, selanjutnya, jadi tadi latar belakang atau awal mula kenapa dibutuhkannya kecerdasan bisnis. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa itu kecerdasan bisnis sendiri. Walaupun tadi mungkin sudah saya jelaskan atau singgung sedikit. Jadi kecerdasan bisnis ini tercipta, ini masih latar belakang juga, masih penjelasan sebelum kecerdasan bisnis. Perusahaan ini harus mampu mengambil keputusan, harus merespon keadaan ekonomi sekarang ini, keputusannya harus seperti apa, itu harus bisa dilakukan oleh perusahaan. Lalu, untuk mengambil keputusan, itu diperlukan suatu informasi pendukung, baik dari internal organisasi maupun eksternal lingkungan organisasi. Dan untuk pengambilan keputusan, itu sebaiknya dapat dilakukan dengan cepat dan menyampaikan perubahan yang terjadi. Kecerdasan bisnis atau dikenal secara luas dengan sebutan BI, itu pada dasarnya merupakan evolusi dari SPK atau DSS, letaknya di sini. Seharusnya memang teman-teman sudah belajar DSS terlebih dahulu, atau sistem penunjang keputusan sebelum ke arah bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis. Tujuan utama dari BI atau kecerdasan bisnis ini untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, kemudian memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Ini tujuan atau manfaat dari BI atau kecerdasan bisnis. Memberi kemudahan untuk mengakses data, memanipulasi datanya, agar manajer itu dapat melakukan analisis bisnis sehingga dapat menentukan keputusan ke depannya itu seperti apa. Ini kegunaan atau tujuan dari kecerdasan bisnis. Atau secara umum, BI adalah sebuah payung istilah yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tool, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data. Kuncinya tuh akses data dan membantu melakukan analisis bisnis. Kata kunci dari kecerdasan bisnis itu memudahkan akses data, manipulasi datanya untuk mengambil suatu keputusan. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau sudah dipahami dengan baik ya? Izin tanya. Iya. Yang dimaksud manipulasi data itu gimana, Pak? Baik. Terima kasih, Mbak Adistian. Manipulasi data ini seperti kalau teman-teman sebenarnya sudah mempelajarinya di basis data. Seperti mungkin menambahkan, menggabungkan data, memisahkan data, mengedit data, sehingga dimunculkan informasi baru. Awalnya datanya X dan Y, digabungkan menjadi X dan Y, itu merupakan suatu proses manipulasi data.
Contoh realnya, misal suatu perusahaan, contohnya di kampus katakanlah. Seorang rektor ingin mengetahui data-data di bagian akademik, di bagian perpustakaan, di bagian kemahasiswaan. Itu semua kita gabungkan, kemudian kita manipulasi, tambah-tambahkan data apa saja yang diperlukan. Bentuk operasi matematik pun itu termasuk manipulasi data, sehingga terbentuklah suatu data atau informasi yang diperlukan untuk menganalisis bisnis. Jadi data kan ini banyak, data banyak, misal ada 100, yang dibutuhkan untuk saat ini mungkin hanya setengahnya, 50, sehingga perlu kita manipulasi bagaimana yang tadinya datanya 100, kita manipulasi, kita rubah-rubah, itu menjadi 50 data. Seperti itu, Mbak Distian. Oke, terima kasih Pak. Ya. Adakah yang lain ya? Adakah pertanyaan lainnya? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, karena jam 3:05 juga saya ada jadwal praktikum kelas apa tadi ya? Kelas A kayaknya, kalau nggak salah. Oke, kalau nggak ada, ini materi terakhir. Jadi kapabilitas atau kemampuan BI itu macam-macam. Jadi walaupun tujuan utama itu tadi ini ya, tujuan utamanya untuk analisis bisnis, yang sebelumnya ada manipulasi data dan akses data. Tapi di dalamnya itu ada namanya data warehouse yang sebelumnya sudah dipelajari teman-teman, ada DSS, ada Microsoft Excel juga di situ, ada proses data mining, prediksi, ini ya, OLAP, financial reporting, dan macam-macam. Dan satu tujuan tadi untuk analisis bisnis. Dibutuhkan ini semuanya. Untuk mengakses data, memanipulasi data, kita butuh ini semuanya. Dan tujuan akhirnya di sini untuk menganalisis bisnis dan mengambil suatu keputusan bisnis ke depannya itu seperti apa. Ini tool-tool, tadi kan di awal, jadi kombinasi berbagai arsitektur, teknik, analytical tool, aplikasi, dan metodologi. Ini bagian-bagiannya. Tools, metodologi, teknik, itu ini untuk mencapai bisnis intelijen. Nanti kita bahas data warehouse sedikit, data mining untuk mencapai ke sini. Mungkin nggak semuanya, nanti nggak cukup waktunya. Ini slide terakhir banget. Jadi konsep BI, Business Intelligence, itu baru tercipta di awal tahun 90-an. Yang sebelumnya tahun 70 dan 80. Itu namanya MIS dan Executive Information System. Kemudian tahun 90 baru tercipta BI, dan sekarang lebih canggih lagi mungkin, walaupun yang BI ini masih digunakan sampai sekarang, itu kombinasi antara BI dengan AI. Apa itu Artificial Intelligence? Teman-teman, ya nggak perlulah anak-anak SI ke sini nggak apa-apa. Cukup sampai di sini saja. Mungkin di sini menyentuh ke data mining, nggak ke penggunaan Artificial Intelligence secara luas. Nanti kita belajar di sini, BI, data mining, sama ini, dashboard. Ya. Apa itu penjelasan dari ini masing-masing, kita di pertemuan selanjutnya. Oke. Itu materi untuk kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Silahkan.
mau bertanya Pak. Ya. Untuk praktikumnya bagaimana ya Pak? Baik, untuk praktikum, teman-teman yang tinggalnya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, silakan datang ke kampus, nanti kita belajar bareng di lab. Tapi kalau teman-teman di luar Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, silakan menggunakan media Zoom atau Google Meet untuk menyimak praktikum kami yang di lab. Seperti itu. Nanti akan saya data siapa teman-teman yang di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga mungkin masih masuk, Cilacap, Barlimas cakep lah. Kalau di luar itu atau berhalangan nggak apa-apa, nggak hadir. Yang di Purwokerto pun, walaupun di Purwokerto tapi keadaannya nggak sehat, saya sarankan jangan hadir, karena itu akan membuat masalah baru malah. Seperti itu. Baik, ini tepat jam 3:05. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, saya akan share presensi akhir. Untuk mengetahui evaluasi teman-teman. Silakan diisi kembali pertanyaan dan formnya sama kayak tadi, tapi linknya berbeda. Jika sudah selesai mengisi, silakan boleh meninggalkan ruangan meeting ini. Pak, Ya, saya tadi belum mengisi yang awal itu gimana Pak jadinya? oke, diisi dulu. Yang mana Pak? Bentar. Di chat ada nggak? Ya Pak, iya Pak saya cari. Makasih Pak. Ya, kalau nggak ada ini. Itu presensi awal, presensi akhir. Silahkan diisi. Saya akhiri. Nanti kalau sudah selesai tinggal langsung keluar saja. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Yang belum selesai jangan live dulu karena mungkin nanti ada kesalahan bisa ditanyakan.